5.000 kali 10.000 berapa? 50 juta tiap bulan kali 12 600 juta, kecil. Kalau kita bisa kurangi 70 miliar, saudara-saudara yang Menteri Keuangan tolong dicatat, kalau bisa kita kurangi gaji eksekutif minimal 10.000 sebulan dolar. Ini kalian mental tidak patriotik. Begitu disebut 10.000, dikira 10.000 rupiah. Aku maksudnya 10.000 dolar. Enggak, ini masuk akal tidak? 5.000, hanya 600 juta satu tahun. Ini kita hilang 70 miliar. Kembali ke ya, dari illegal mining, tambang, kita hilang 7 miliar dolar. Dari devisa ekspor yang tidak kembali ke Indonesia. Ini bangsa yang terlalu baik. Ada pengusaha menerima kredit dari pemerintah Republik Indonesia menggunakan tanah milik rakyat Indonesia. Dia produksi, dia kirim barang ke luar negeri, hasilnya tidak ditaruh di Indonesia. Ini menurut saya bangsa yang tidak pintar. Jadi saudara-saudara, ini harus kita rubah. Masih banyak lagi pos-pos yang kita menemukan. Ini baru dari sini saja, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, marilah kita bersatu, marilah kita bekerja sama, kita selamatkan. Bayangkan yang bocor aja hampir 800 miliar dolar. Produksi total Indonesia satu tahun 1.500 miliar dolar. Kalau ini ditambah, sebetulnya kita punya GDP 1.500 tambah 800, 2.300 miliar dolar. Mungkin kita sudah setingkat, udah lebih tinggi dari banyak negara G7. Jadi ini yang saya mau tekankan saudara-saudara, karena ya, untuk ini berhasil kita harus berupaya untuk melaksanakan pemerintahan yang efisien, yang bersih. Karena itu kita akan lebih ketat mengawasi aliran uang sampai ke sasaran. Jadi jangan nanti banyak yang kecewa, oh kenapa ini dikurangi atau di refocusing atau ditahan sementara. Kita mencari sistem untuk bisa mengatasi. Sebagai contoh, selama ini kita besar subsidi listrik dan subsidi BBM untuk membantu rakyat kita yang paling bawah. Setelah dianalisa, rakyat yang paling bawah tidak menerima yang seharusnya mereka terima dari segi persentase. Karena itu saya tugaskan beberapa menteri, Menko Perekonomian dan Menteri ESDM untuk segera menghitung subsidi mana yang tetap dalam bentuk barang, produk, ya,
untuk mendukung UMKM, mungkin untuk dukung transportasi umum supaya ekonomi jalan terus. Tapi kalau bisa subsidi ini kita alihkan untuk menjadi sedapat mungkin subsidi langsung, bukan ke barang, bukan ke produk, subsidi langsung kepada keluarga miskin yang membutuhkan. Jadi saudara-saudara, ini nanti arah kebijakan saya. Ini nanti akan membantu bertindak sebagai stimulus supaya daya beli masyarakat kembali. Pertanyaan, apakah bisa? Sekarang alhamdulillah ada teknologi, ada sistem yang memungkinkan. Dan ini saya beri waktu dalam beberapa minggu, ya maksimal mungkin 2 bulan lah, 1,5 bulan untuk penyesuaian seperti ini. Saudara-saudara sekalian, secara garis besar itu yang ingin saya sampaikan. Kita mau tidak mau harus mewujudkan pemerintahan bersih. Dan saya mengerti, saya tahu baru kita bekerja 2-3 minggu, banyak pengamat-pengamat yang sangat pintar sudah nyinyir. Memang ada budaya di Indonesia suka nyinyir, gak apa-apa. Kita tahan dinyinyirin. Saya juga tahan dikasih nilai 11, saya juga gak apa-apa. Bentar lagi kena itu, bentar lagi kena foto. Enggak. Itu cambuk bagi saya. Itu ya cambuk. Nanti saya percaya 1,5 tahun lagi saya akan tanya rakyat saya dapat nilai berapa. Kita yang saya katakan kemarin juga di sidang kabinet paripurna kedua, saya sampaikan ke Menteri, nggak usah kita risau angka 8%, nggak ada, nggak usah. Yang penting, saya katakan kepada Menteri, yang penting kita kerja dengan tulus, dengan ikhlas, untuk bangsa dan rakyat. Jangan menipu, jangan bohong, jangan rekayasa, jangan kong kali kong. Ini perkembangan dunia, tapi ini bukan alasan. Di seluruh negara saya perhatikan selalu ada. Nanti kong kali kong pejabat sama pengusaha. Apalagi pengusaha nakal, pajak nggak mau bayar, royalti tidak mau bayar, kewajiban undang-undang tidak dijalankan. Saudara-saudara, contoh kelapa sawit. Saya agak ngerti kelapa sawit. Saya agak mengerti kelapa sawit. Karena saya pernah menjadi direktur utama perusahaan kelapa sawit. Saya paham. Dan kebetulan saya mengerti benar asal usulnya skema kelapa sawit. Karena yang buat skema pertama dulu itu ayahanda saya almarhum Profesor Sumitro tahun 70-an. Jadi konsepnya sebetulnya kebun kelapa sawit itu di tanah bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia memberi HGU kepada pengusaha-pengusaha yang mau bangun.
konsepnya inti 20%, plasma 80%. Coba ahli bahasa, inti kan selalu lebih kecil, nukleus kan, inti lebih kecil dari plasma. Tapi kok bisa konsep ini dirubah? Mungkin bapak saya kurang pinter yakinkan presiden waktu itu, jadi Pak Mitro yang di reshuffle, pindah ke, jadi nggak usah urus-urus ini lagi lah, dirubah intinya 80%, plasmanya 20%. Berjalan sekian puluh tahun, saya diberi laporan oleh Pak Kepala BPKP, ada ratusan perusahaan, mendekati ribuan, totalnya jutaan hektar, 20% aja dia tidak laksanakan. 20% saja dia tidak laksanakan. Saya mau tanya, saudara, ini apa gitu loh? Dan saudara ngerti, sudah dikasih HGO, mereka minta kredit dari bank pemerintah. Boroknya, jaminannya dia pakai HGO itu. Ini bangsa yang pintar atau bangsa yang tidak pintar? Kita kasih HGO, kita pula yang kasih kredit, dia tidak melaksanakan kewajiban, 20% aja dia tidak kasih ke rakyat, kemudian dia kirim itu barang ekspor, hasilnya nggak ditaruh di Indonesia. Saya minta saran saudara-saudara, apa yang bisa dilakukan? Apa yang saya harus lakukan? Bos ngapain sawit? Bos ngapain sawit? Bener ya? Awas ya. Tolong semuanya kompak ya. Kalau kita kirim tim audit, semuanya harus dukung di daerah-daerah. Benar? Bupati, benar? Danrem, Dandim, Kapolwil. Siapnya kok kurang keras. Kapolwil, Kapolres. Nah itu, rupanya Kapolres yang banyak itu. Kajari. Saudara-saudara, saya memberi petunjuk kepada BPKP. Pak Ateng nggak ada ya? Udah pulang? Mana? Pak Ateng? Ah, itu kau. Kalau kau berhasil, ya, Supaya bikin laporan cari orang. kau kasih saya dasar hukum yang baik, ya, saya serahkan ke Jaksa Agung dan Kapolri. Kita selamatkan itu, seluruh kebun-kebun itu kita selamatkan untuk rakyat Indonesia. Bagaimana? Menteri Perdagangan ada di sini, Menteri Pertanian ada, Menko Pangan ada nggak di sini? Ayo. Ya. Dengan Menko Perekonomian, tolong disusun regulasi Perpres apapun produknya
mau perpres, mau PP. Apa perlu saya bikin dekret? Ngeri. Dekret presiden. Kalau perlu saya bikin dekret. Hah? Tolong ya, bikin itu supaya kita perbaiki kondisi ini. Kita jangan maulah bangsa 280 juta, bangsa keempat terbesar di dunia, saudara-saudara. Kita rebut kemerdekaan ini dengan susah payah, darah, keringat air mata. Masa rakyat kita sekarang lapar? Masa rakyat kita sekarang miskin? Kita akan mengajak. Saya mau bicara sama pengusaha-pengusaha besar itu. Tolonglah, you beresin, you bayar kewajibanmu. Ada, saya dapat laporan dari BPKP lagi. Waduh, ini Pak Ate ini ya. Tolong Pak Ate diamankan ya. Polisi, Denjaka, Gultor, semua amankan Pak Ate ini. Sayang Pak Jokowi. Banyak yang resah Betul Pak Jokowi sayang. karena laporan itu ke saya tuh. Saya aja terkaget-kaget. Begitu kaya bangsa ini, Menpan. tapi begitu banyak ahli-ahli tipu. Jangan di atas Pak, di bawah juga banyak Pak. Tukang kacamata juga ribu. Masa saudara-saudara ya, jaksa, polisi, tentara, bupati, lulusan mana-mana, masa kalah sama ya, kalah sama maling-maling brengsek gitu. Paksa. Ya saudara-saudara, Kayak wartawan. itu yang inti yang ingin saya Ya, makanya sampaikan. wartawan nggak boleh masuk. Sebetulnya Makanya harus ditutupin. Harus ditutupin. Harus ditutupin banget. 16,5 jam lagi ini kalau jangan pernah kasih politisi untuk bicara terlalu lama. Dia nggak akan mau berhenti. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian, para pengambil keputusan seluruh Indonesia. Nasib bangsa Indonesia di pundak saudara-saudara sekalian. Di pundak kita tuh. Saya mengajak, ayo 5.000 sekian. Kalau kita kompak, kalau kita bersatu, kalau kita pusatkan pikiran kita, kepintaran kita, pengalaman kita, wewenang dan kekuasaan yang ada di kita pakai untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kita. Saya kira Indonesia akan maju dengan cepat. Tapi, nah ini, saya mau katakan, kalau ada yang tidak mau ikut menyelamatkan aset bangsa, ya, saya anggap di dalam hati saya menganggap yang tidak ikut mau menyelamatkan kekayaan bangsa untuk kepentingan rakyat Indonesia, saya anggap dia pengkhianat bangsa Indonesia. Dan saudara jangan ragu-ragu, saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan
oleh Undang-Undang Dasar dan oleh rakyat Indonesia, saya akan gunakan untuk menghadapi pengkhianat-pengkhianat itu. Tapi kita tidak bertindak gursa-gursu, kita tidak istilahnya dengan dendam, tidak. Bahkan saya mau kooperatif, saya mau mengajak Kapolri, Jaksa Agung, jaksa-jaksa di mana-mana, ya, pejabat polisi, penegak hukum, ajaklah baik-baik, ya, ajak baik-baik. Ini begini loh, kita ada bukti, ente nyurinya segini. Aja baik-baik, ente kembaliin deh, asal lo kembaliin 97% nggak apa-apa. Iya kan? Kita ada kasihan gitu loh. Orang Indonesia tuh kasihan, sama maling masih kasihan gitu. Ya kan? Kita masih kasihan, aku kasihan gitu. Karena apa? Saya ini kan bersahabat baik dengan Pak Anwar Ibrahim, Datuk Sri Anwar Ibrahim Menteri. Dia juga lagi gencar-gencarnya berantas korupsi. Dan saya tanya, gimana Datuk Sri? Begini, saya kumpulin, saya panggil mereka. Kalau ada data dan ada bukti, saya bilang kembalikanlah, kembalikan. Bayangkan Pak Anwar itu baiknya bukan main. Diminta kembali hanya 50%. Enak banget, tapi oke lah. Saya bilang, Datuk Sri, Anda sangat besar. Daripada hilang semua, 50%. Kalau putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, lebih hebat lagi. 300, ya kan, masukin hotel, hotelnya enak, bintang 5, tapi nggak boleh keluar. Dan banyak saudara dia sendiri kembali, nggak mau kembali, ya nggak keluar. Tapi kita tidak akan seperti itu. Nanti kalau begitu saya undang ke Istana Merdeka, gak ada yang mau datang. Enggak. Orang Indonesia itu kan apa? Orang Indonesia itu kan teposliro, baik hati, ya. Jadi saya mohon Kapolri, Jaksa Agung, jaksa-jaksa, Kapolda itu baik-baiklah, dengan niat baik, yakinkan. Kau bayarlah ke negara kewajiban, nggak kita macam-macam. Yang you harus bayar gitu loh. Aku dapat informasi ada satu perusahaan gede banget, hutang pajak gede banget juga. Ya, nanti ya kita kasih batas waktu lah. Ya. Kalau sekian minggu dia nggak bayar, apa boleh buat. Tapi sekarang Presiden Anda itu ingin baik, mendekatinya dengan kebaikan. Tapi saya tidak akan ragu-ragu. Kalau sudah dikasih kebaikan, tawar, tidak juga, apa boleh buat. Setuju? Bisa dibinasakan. Kayak kampanye aja. Saya kira demikian para tokoh-tokoh sekalian yang saya hormati, para gubernur, ya, saudara-saudara wakil rakyat yang paling dekat, para bupati paling dekat, sudah tahu situasi yang sebenarnya, para menteri, menko, ya saya minta kesabaran semuanya. Kita lagi menata, karena banyak yang harus kita benahi, kita perbaiki. Saya baru tahu beberapa undang-undang masih kita pakai undang-undang RIS,
saya dilaporkan oleh Menteri Seknek, kita masih pakai Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Jadi dasarnya ini pun nanti kita perbaiki semua. Baik saudara-saudara sekalian, minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan sebenarnya masih banyak sekali ingin saya sampaikan. Ini slide saya banyak sekali. Saya kayak dia cuma iya kalian enak. Tapi nanti duduk saya Rakornas nggak dibuka-buka kalau gitu. Ini berapa hari Rakornasnya, Menteri? Pak Menteri, berapa hari Rakornas? Berapa lama Rakornas? Berapa lama? 1 hari. Terserah Bapak. Enggak, saya kira cukup. Karena yang di depan saya ini orang-orang paling pinter di Republik Indonesia. Betul. disebut gitu Bang. Tapi sebetulnya saya begini loh. Selama saya bicara di sini ini bahaya sekali. Untung kita dalam keadaan damai. Kalau enggak, bayangkan semua pengambil keputusan ada di ruangan ini. Iya di bom aja. Kalau di bom aja. Makanya cepat-cepat saya buka. Karena saya pengalaman, saya ini saya ini punya bakat sebagai pelatih, guru. Saya ini ada bakat guru. Jadi saya sudah menangkap. Saya bisa merasakan ini kalau sudah titik puncak, udah jangan terusin. Karena si audiens ini sudah nggak masuk lagi gitu. Iya kan? Benar. Itu istilahnya nggak mudeng Pak. Udah nggak mudeng Pak. Apa itu? Intinya saya sudah sampaikan. Kita negara sangat kaya. Kita jaga. Kita laksanakan dengan baik. Kasih kesempatan berapa bulan. Saya dengan para menteri kita akan gali kekayaan kita. Saya akan tindak. Ya. Mereka yang punya kewajiban kepada negara, kita akan tawar baik-baik. Kalau tidak, maaf, saya akan sita semua aset-aset itu. Saya ulangi ya, kalau mereka tidak memenuhi kewajiban kepada negara, saya atas nama rakyat Indonesia akan sita semua aset-aset itu. Tentara, polisi, siap-siap. Ingat ya presiden tadi. Tapi kita kooperatif. Kita ajak baik-baik. Oh ya, penutup. Nah, kalau kali ini benar-benar penutup. Jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa? 12 Pak. Oh dia dengar. Enggak. Oh, azan. Sebentar lagi ya? Berarti dia tahu. Hah? Udah lewat. Bukan salah saya loh. Ada kiai, ada habib sini. Ada ketua umum PKB, dia yang tanggung jawab. Ada pimpinan Muhammadiyah. Ini ada PBNU. Udah, aku aman. Mereka tidak negur saya, jadi saya. Ini penutup. Saya janji. 3 menit selesai. Jadi saudara, dalam waktu dekat saya sudah himpun para ahli keuangan, ahli bisnis. Ya. Kita akan
konsolidasikan semua aset-aset negara yang sehat dan produktif. BUMN akan kita pusatkan jadi satu, dalam satu bisa dikatakan super holding, bisa dikatakan sovereign wealth fund. Dan ternyata setelah kita pelajari, aset kita itu nilainya mendekati 1.000 miliar dolar. Jadi kita nanti punya sovereign wealth fund lebih besar dari Temasek. Mungkin kita nanti akan menjadi sovereign wealth fund kelima terbesar di dunia. Ini sedang digodok. Kameramen bisa aja. Jadi mungkin kita butuh 3-4 bulan, ya kan? Karena kita harus tertibkan, harus teratur, harus laporan kemana-mana. Tetapi insya Allah pertengahan 2025 kita sudah punya sovereign wealth fund mendekati 1.000 miliar dolar. Ini aset yang sangat berharga dan kita beri nama Danantara Indonesia. Danantara Indonesia adalah singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Daya kekuatan, Anagata masa depan Nusantara. Jadi Danantara akan menjadi kekuatan masa depan bangsa Indonesia. Dan untuk itu manajemennya, pengawasannya harus sangat-sangat ketat. Kita tidak mau ambil risiko sekecil apapun. Karena itu Dewan Pengawas, saya akan minta tokoh-tokoh, orang-orang kuat, ahli-ahli. Dan di Dewan Pengawas itu, selain ahli ekonomi, ahli bisnis, saya juga minta mantan-mantan presiden kita. Dan yang sudah setuju adalah Presiden Joko Widodo dan Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi saya juga minta di situ nanti duduk sebagai pengawas Jaksa Agung, Kapolri, Ketua BPKP, dan tokoh-tokoh lainnya. Berapa menteri-menteri ex officio. Karena setiap sen uang rakyat Indonesia harus dipergunakan, harus diinvestasi ke tempat yang tepat, yang produktif. Yang produktif, dan kita sudah garis bawahi, yang kita ingin produksi adalah hilirisasi. Semua komoditas kita, tambang, mineral, tanaman, harus diolah di Indonesia. Dan ternyata kita hitung, kita akan mampu melaksanakan itu, saudara-saudara sekalian. Jadi ini sebagai penutup, dan saudara nggak perlu cerita-cerita kemana-mana, walaupun saudara akan cerita kemana-mana. Jadi pelajaran intel, Anda tahu pelajaran intel di Indonesia itu, kalau sudah kau bicara lebih dari 3 orang, nggak ada rahasia lagi. Jadi kuncinya 3 orang. Kalau 2 orang masih kita, ya kan? Kalau 3 kita nggak tahu siapa yang bocor. Apalagi budaya Indonesia. Jangan kasih tahu ya. Tapi ini rahasia. Kira keluar bentar dia yang cerita. Gimana? Rahasia tapi dikasih tahu. Memang orang depan aja.
Terima kasih kehadiran saudara-saudara. Terima kasih saudara mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Saya ajak kita kerjasama dengan baik. Ya. Jadilah patriot-patriot yang gagah. Saya tutup. Nah, ini benar-benar penutup yang terakhir. Ya, benar serius. Saya kutip ajaran nenek moyang kita. Harimau meninggalkan belang. Gajah meninggalkan gading. Kalau kita meninggal, kita meninggalkan nama. Hendaknya marilah kita berupaya meninggalkan nama yang baik untuk keluarga kita, orang tua kita biar bangga, anak-anak kita, cucu kita juga bangga. Saya selalu kalau menghadapi kasus-kasus di mana saya harus setuju atau tidak untuk proses orang, saya selalu kasihan sama keluarganya. Ya. Jadi tolong saudara-saudara selalu ingat betapa penting nama kita. Dan betapapun harta yang kita miliki, pada saat kita dipanggil Tuhan, kita berangkat telanjang. Tidak bisa kita bawa apa-apa. Tapi tidak berarti kita tidak berupaya. Secara halal, kita diwajibkan cari rezeki. Dan begitu kita dapat rezeki, kalau kita sudah mampu, kita berjuang untuk membantu orang yang kurang mampu. Saya kira itu adalah budaya bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian. Om Santi 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 Om. Salam. Terima kasih. Merdeka. 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 Terima kasih. Selesai. Mohon berkenan kepada Bapak Presiden untuk melanjutkan prosesi pemukulan gong dan berkenan untuk dapat mendampingi para Menko, Mendagri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, serta Jaksa Agung. Kami persilakan Bapak Presiden. Siapa? Presidennya. Oh, siapa? Mohon izin, saya akan hitung mundur. Sebentar, silakan Bapak untuk bisa mengambil posisi terlebih dahulu kepada para Menko, Kapolri dan juga Panglima. Saya akan izin. Saya akan hitung mundur, mohon izin Bapak Presiden. 3, 2, 1. Dengan demikian, maka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 secara resmi dibuka. Kami persilahkan kepada Bapak Presiden dan para Menteri untuk dapat kembali ke tempat.